yaitu integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan pembelajaran. Diharapkan siswa bisa mensyukuri nilai-nilai yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keduanya menunjukkan sikap kerjasama dalam rangka mewujudkan komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiganya mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keempatnya mendemonstrasikan faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. A. Kebinekaan bangsa Indonesia. 1. Makna Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bagi bangsa Indonesia yang artinya walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua. Seperti kita ketahui, Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam suku, adat, ataupun wilayah-wilayah yang dibatasi oleh lautan. 2. Aktualisasi pemahaman nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Aktualisasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dapat menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, juga dapat meminimalkan berbagai bentuk ancaman yang dapat mengganggu keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Aktualisasi bidang politik. Pada saat pemilu, setiap warga negara memiliki hak suara. Aktualisasi bidang hukum dan pemerintahan. Para penegak hukum seperti polisi, pengacara, jaksa, dan hakim harus bersikap objektif dan tidak melakukan diskriminasi kepada semua pelanggar hukum. Dia harus memperlakukan semuanya sama di depan hukum, tidak melihat siapa orang yang sedang bermasalah dengan hukum. Aktualisasi bidang sosial budaya. Penerapan aktualisasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk keragaman masyarakat. Aktualisasi bidang pertahanan keamanan. Penerapan aktualisasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan pertahanan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air. B. Konsep integrasi nasional. 1. Pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Tipe integritas menurut Myron Weiner. Yang pertama, integrasi nasional, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku atau tindakan kaki. 2. Syarat integrasi. William F. Hochul dan Meyer Minkoff dalam Mariyati menyebutkan syarat-syarat terwujudnya integrasi adalah sebagai berikut. Anggota masyarakat merasa berhasil saling mengisi kehidupan antara mereka. Selanjutnya, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama mengenai norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Yang ketiga, norma-norma dan nilai sosial itu berlaku cukup lama
tidak mudah berubah, dan dijalankan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Integrasi nasional sebagai suatu usaha dan proses penyatuan perbedaan yang ada dalam suatu negara, harapan dapat menciptakan keserasian dan keselarasan secara nasional. 3. Sumpah Pemuda 1928 sebagai konsensus integrasi nasional. Sumpah Pemuda melahirkan konsensus mengenai tumpah darah yang satu, yaitu tanah Indonesia, bangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia, dan bahasa yang satu, yaitu bahasa Indonesia. Integrasi nasional sendiri terbentuk dengan adanya faktor-faktor sebagai pendorong dan penghambat. Salah satu faktor pendorong yaitu rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dibuktikan dalam perjuangan merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan. Salah satu faktor penghambat yaitu masyarakat Indonesia yang beraneka ragam dalam kesuku bangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerah, bahasa daerah, ras, dan agama yang dianut. D. Tantangan dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Tantangan yang dihadapi oleh Indonesia untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dapat dibagi pada tantangan secara eksternal dan internal. Secara eksternal, Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti pemanasan global, terorisme global, dinamika lingkungan strategis kawasan Asia Pasifik, dan masalah perbatasan antar negara. Secara internal, tantangan yang dihadapi Indonesia adalah mengawal negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI agar tetap utuh dan bersatu. Peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 1. Kesadaran warga negara. Kesadaran warga negara dalam upaya bela negara ditujukan dengan tindakan warga negara yang bertujuan mempertahankan kedaulatan dan kesatuan negaranya dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup masyarakat. 2. Hakikat bela negara. Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Yang ketiga, dasar hukum bela negara. Dalam upaya bela negara terdapat beberapa dasar hukum tentang kewajiban bela negara. Di antaranya sebagai berikut. TAP MPR nomor 6 tahun 1973 tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional. Selanjutnya, Undang-Undang nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan pokok hankam negara Republik Indonesia diubah oleh Undang-Undang nomor 1 tahun 1988. Selanjutnya, Undang-Undang nomor 29 tahun 1994 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. Ada Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Ada TAP MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dengan Polri. Ada TAP MPR nomor 7 tahun 2000 tentang peranan TNI dan Polri. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Kesediaan warga negara melakukan bela negara. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Pasal 9 Ayat 2, upaya bela negara dapat diselenggarakan dengan pengabdian sesuai dengan profesi, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela dan wajib, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pendidikan kewarganegaraan. 5. Bela negara sebagai bagian pertahanan negara. Kesadaran dan kemampuan bela negara dibutuhkan guna terbangnya sistem pertahanan negara yang bersifat semesta, baik dalam menghadapi ancaman militer, non-militer, maupun tidak. Nah, itu materi tentang masalah integrasi bangsa Indonesia. Mudah-mudahan di lain waktu kita ketemu lagi. Terima kasih atas penyimakannya dengan baik.